Nah, sempat ada yang datang nggak Pak ke makam beliau ini? 6 bulan ke belakang. 6 bulan. 6 bulan ke baru ya? belakang. Iya baru. Itu ada dari Belanda. Beliau juga berdasarkan mungkin garis keturunannya dia juga ya. Sampai ke kita ke perkebunan, terus menanyakan William Bowen. Ternyata itu cicitnya. Waktu itu cicitnya. Oh, cicitnya. Iya, itu yang mudah-mudahan tak apa itu mungkin apanya cicitnya. Buyutnya kayaknya Kayaknya atau jangkawareng. Jangkawareng mungkin. Halo. Halo. Ayo. Halo teman-teman, jumpa lagi di Jejak Siborik. Kali ini saya ada di Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya ya. Dimana ini adalah tempat yang paling tertinggi di daerah Tasikmalaya selain Gunung Galunggung. Dan siapa sangka di sini ada jejak kolonial Belanda. Pada saat itu tahun 1910, Willem Bowen datang ke sini dan membuka hutan Sambawa menjadi pelataran perkebunan teh. Dan tepat di belakang saya ini adalah situ Cilangla. Ini adalah tempat Willem Bowen berenang bersama keluarganya. Seperti apa jejaknya? Yuk kita ikutin. Penelusuran jejak kolonial Belanda kali ini saya akan pergi ke sebuah perkebunan di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di perkebunan Sambawa. Perjalanan yang lumayan jauh dari kota Bandung membuat rasa capek saya terobati dengan sejarah masa lampau di sini. Tidak menyangka di daerah Tasikmalaya terdapat sebuah perkebunan teh, di mana tanaman teh menurut iklim Yunghun bisa tumbuh di ketinggian 1.500 mdpl sampai dengan 2.500 mdpl. Sedangkan yang kita ketahui daerah Tasikmalaya adalah daerah dataran rendah. Perkebunan Sambawa merupakan perkebunan teh hasil pemekaran dari kaki Gunung Cikuray Garut, seperti Cisaruni Lama, Giri Awas, Dayahmanggung, Cisurupan, dan Sumadera. Di mana video sebelumnya saya pernah membahas kejayaan teh Garut lewat tangan Preanger Planters yang bernama Karel Frederik Holle. Setelah Holle berhasil mengembangkan teh di Garut dengan produk teh hitamnya atau yang kita kenal ortodoks, maka datanglah orang Belanda yang bernama Willem Bowens tahun 1910. Bowens merupakan peneliti teh di Cikajang dan Gambung. Dirasa sudah cukup dengan ilmu budidaya teh, maka Bowens mengembangkan perkebunannya sendiri. Area yang dipilih yaitu Taraju, di mana kawasan ini masih bagian dari kaki Gunung Cikuray yang mengarah ke timur. Sempat mengalami kegagalan beberapa kali pada saat penanaman teh pertama kali di Banjarwangi dan Pasir Jengkol, akhirnya tanaman teh bisa tumbuh subur pada saat penanaman teh di kawasan Burujul, Taraju. Bibit yang dibawa Bowens ke perkebunan Sambawa adalah bibit di mana dia dulu sebagai peneliti, yaitu bibit dari Cikajang dan Gambung.
Teman-teman, saya sudah nyampe di Taraju ya. Sebetulnya kemarin sore saya nyampe sini, cuman terlalu sore jadi ngontennya nggak bagus. Udah gelap juga, jadi nginep di Garut, balik lagi ke sini. Sekarang lagi nungguin Pak Wawan ya. Nih, Pak Wawan ini adalah selaku pekerja atau karyawan dari perkebunan teh Sambawa. Sembari nunggu, kita ngopi dulu di rest area Taraju. Ini teman-teman udah jadi ya sebelaknya, seblak teh Windy Anugrah 25. Kita cocolin dulu. Ini baru pertama kali sih saya pesen seblak. Biasanya yang beli si kakak tuh di warung tetangga. Tapi ini karena nunggu Pak Wawan, jadi nyobain. Apakah perlu gini-ginian? Enak kata nggak? Gak usah ya. Mantap. Pak Wawannya udah dateng nih. Wawan nyeblak. Nih tuh buatan teh Windy. Tapi abdi bade ka Bumihar sekarang pios. Mangga. Tepan heula. Mohon. Kamu milau. Menanyakan dulu, jadi si kolam tuh sumbernya dari mana? Karena waktu zaman dulu udah pasti si menir-menir ini tuh renangnya di sumber mata air. Selain jernih, kemudian dia dijadikan sebagai pemandian. Nah, berhubung di sini ada kepala desa, kemudian ada Pak Wawan, kemudian ada orang-orang asli di sini, kita bisa tanyakan. Nah, ini penasaran juga Pak, ada yang tahu nggak? Karena di foto dulu itu ini menjadikan kolam berenangnya Willem Bowen. Nah, kalau dilihat di mana di foto, kayaknya bukan ini Pak. Kira-kira yang mana? Yang dulu kolam dulu gitu. Kamu deket gitu, Mas. Anak saya cuma ini aja. Cuma ini aja. Cuma disebut situnya. Kalau dulu kan ini mah tembus, ini jalan ini ya baru kan. Baru. Berarti dulu sampai tembus sampai sana. Yang dipakai lesan itu dulu itu buat ngambil air buat ke pabrik, sumber airnya. Ada ke perumahan, terus buat telaga genset. Telaga genset. Kan dulu di atas itu ada bak. Bak ditampung, turun ke bawah buat itu genset pabrik teh. Nah, genset itu teh memang PLTA atau apa Pak? Bukan, hanya untuk pengairan aja. Pengairan kebutuhan aja. Air pabrik sama perumahan. Jadi memang si kolamnya ada kemungkinan buat berenang ini. Kemungkinan di sini. Ya, kemungkinan besar sih kemungkinan di sini ya. Kalau lihat dari itunya, pasti di sini. Di sini. Cuma setahu saya itu ya walau alam lah nyampe ke sana cuma cerita aja gitu ke sananya itu. Sudah tergerus zaman. Nah, gitu. Jadi agak dangkal, Jadi dangkal ya, wajar lah udah 2 abad dengan perubahan iklim ya, panas. Kenapa saya gunakan desa? Saya memohon ke Bapak Satpam ya sama Pak DM itu supaya dimanfaatkan buat musola dan WC. Buat musola. Nah, ini kan tanahnya kosong, kebun bambu. Ada videonya, saya punya fotonya. Oh, dulu kebun bambu. Bambu, kolam bambu ya, bekas bangunan. Dulu ada bangunan mesin untuk narik air lah ke atas gitu. Oh, ada genset ya. Nah, kalau kolam di semacam sini kolam. yang di jalan, Apanya? yang dibuat jalan. Oh, ini yang dibuat jalan. Pipa airnya dulu Pipa itu. airnya. Berarti kalau ada pipa air, berarti di sini ada amplasmen, Pak. Perumahan karyawan pabrik Di atas. Oh, berarti di atas. Ada. Jadi memang pengambilan air dari sini, kemudian betul. masuk ke bak di sini, ada bak Pompa mesin pompa penarik. pompa Baknya di penarik atas, Pak. ke atas. Iya, bagian di atas. Oke. Oh iya. Pemukimannya
di Sawa, di Sana. bawah pabrik. Di sana. Di bawah pabrik. Di belakang pabrik, di samping pabrik nanti juga Banyak. saya tunjukin. Oh, nanti ditunjukin ya. Hmm. Jadi memang ini adalah tempat genset dulunya Ya, ya, untuk narik air. Dan kelihatan jelas ini menjadi sumber kebutuhan air untuk pabrik, kelihatan. Iya, Karena debit airnya dulu pasti banyak sini ya. iya betul betul. Janten nu disebutkan ayat tilu Pak, ada 3 ya, ada. Jadi Bawon ini memiliki 3, nggak tahu Abdeli, nggak tahu perkebunan, ada Sambawa, Nagasari, sama Burujul. Nah, apakah Burujul dan Sambawa ini satu daerah atau memang berbeda daerah? Kalau sekarang itu Burujul sama Nagasari satu wilayah desa, cuma beda kedusunan. Tempatnya kalau Burujul di sini ya dusun Ancol masuknya. Kalau Nagasari emang dusun Nagasari. Cuman kata orang dulu, jadi hasil produksi dari pabrik sini itu ditariknya ke Nagasari lewat teknologi canggih dulu, mungkin dibikin seling gitu ya. Jadi tidak diangkut ke mobil gitu. Iya. Terus ke seling, maju. Kata orang tua. Tapi sekarang itu Nagasari sudah dikelola oleh desa jadi lapang dan sekolah gitu. Lapang dan sekolah. Itu tuh tempat Dulu persinggahan angkutan teh. Ya. Oh, Terminal produksi lah. Terminal produksi. Produksi dari pabrik sini Ya. dibawa ke Nagasari. Nagasari langsung oper lagi. Pakai seling gitu. Oh. Kan Dan- kalau sini lewat Cisorok ya, Nah, Dedel yang pakai seling itu perjalanannya panjang, terjal, Nah. jalannya susah gitu. Jadi Belanda mikirin biar efektif pakai Langsung lori serodot gitu. gitu. Oh. Kayak flying fox kayak. Flying fox ya, iya. Ah, bener gitu. Benar. Seperti itu katanya kata Iya. orang tua. Emang gitu. seperti itu Pak. Iya. Ini apa maksudnya ciri khas dari Iya. pabrik teh tuh. Ada lori-lori kecil. Cuman kan seling. yang saya pikir itu dari Nagasari ke Cisorok itu lebih dari 20 kilo atau 10 kilo, iya. Gimana dulu buat itunya gitu. Nah, saya aja. Pertanyaannya besinya kemana? Iya. Ya makanya gak tahu saya. Kalau ada ya bisa jadi cagar budaya. Nah, gitu. Kalau masih ada itu Ya. mungkin ya karena dulu barbek mahal gitu, Iya. jadi terus ya penjarahan-penjarahan itu sudah tidak aneh lagi mungkin. Nah, ini kolerasinya penjarahan itu pada saat Jepang datang. Ya mungkin itu ya. Kan itu untuk pembangunan kereta api di Burma, Pak. Jadi banyak rel-rel yang hilang. Pasti ya. Wah, keren. Ternyata saya nggak nyangka di Tasik ada sejarah panjang tentang perkebunan teh. Yang saya tahu kan Tasik mah Pak dataran rendahnya. Ya. Ini 800 di atas permukaan laut, apalagi kalau tanah pinus di atas. Ya. Sampai 900.000 Pak. Luas tanahnya berapa Pak untuk yang dikelola sama Pak Bambang? Oh, maksudnya desa? Desa kurang lebih 3 hektaran. 3 Nah, hektar. di sini di situ ya. Saya optimis Pak, Taraju bisa rame. Amin, doain aja. Ya, mudah-mudahan nanti datang ke sini 1 tahun kemudian ini udah kayak Swiss Panjavanya. Amin. Karena Jangan 1 tahun terlalu cepat. terlalu cepat. Oke. Ya 5 tahun Ya, lah. karena kebun tehnya ada. Kalau sering kesini Bukit. masukkan gitu. Iya. Bukitnya ada, danaunya ada gitu. Itu udah komplit. Oke. Makasih Pak. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan Taraju menjadi magnet wisata buat ini Amin. pengembangan warga lokal ya. Iya, Desa Raksasari ini ya. Ya. Burujo itu termasuknya Desa Raksasari. Sarasari. Burujo. Terkenal apa mau? Nah ini Pak, jadi salah satu sisa teh, salah satu sisa teh dulu waktu pengembangan buat kebun teh ternyata bibitnya dari biji teh.
salah satu peninggalannya ini Pak. Oh, wah ini teman-teman, ini udah ratusan tahun, udah lebih 1 abad. Karena Bowen itu datang 1910 ya, dan ini udah hampir 100 berapa? 13 tahun. Di Burjo itu terkenal dengan kebun bibit, ternyata ini. Oh, Di Burjo. Sambawa itu, di perkebunan Sambawa, di ACD mau di mana, kebun bibit. Ini salah satunya tempatnya ini. Yang terkenal. Iya, terkenal, memang dulunya pertama di sini Oh. gitu. Sekarang untuk pengembangan bukannya pakai bibit dari biji, sekarang mah dari stek. Dari stek. Sekarang stek. Dipotong ya. Iya, tapi dengan panjang nanti dibikin. Kalau di stek terus menerus Pak, berarti yang bawahnya itu udah ratusan tahun juga Ya iya, Oh, udah pasti. Kan di sini saya kurang tahu, pasti setiap blok itu ada tahun tanam. Oh, tahun tanam. Ada tahun tanam. Oh, ada ya. Ada tahun tanam. Itu biasanya di kantor tahun tanam blok ini sekian, tahun sekian, blok Iya. tanam ini sekian. Oh, gitu. untuk melihat kualitas teh. Kualitas Nah. teh, terus juga tua atau gimana, apakah siap dipangkas atau pasti niatnya dari gitu. Jenis teh ini yang diproduksi apa Pak? Jenis untuk sekarang PS banyak lah. Tapi untuk sekarang itu dari gambung. Dari gambung. Teh gambung sama PS sekarang. Maksudnya teh yang dibawa dari gambung ditanam di Ditanam sini. sini. Oh, jadi Ya, jenisnya jenis gambung. Gini, ditanam di sini, terus udah jadi dibikin benih sini. Kita lihat ke persemaian ada. Oke, siap. Ayo. Ada hasilnya Pak. Berarti lebih ke teh hitam Pak ya? Ya iya, teh hitam. Teh hitam. Teh hitam sama teh hijau sama sih. Teh hitam. Ini namanya saung apa Pak ya Pak? Ini teh los teh. Los teh. Los pucuk gitu ya, Los pucuk pucuk. basah, hasil dari pemetik dari lapangan, Nah. hasil metik dikumpul pasti di sini. Ya. Setelah di sini dimuat oleh kendaraan truk. Truk Iya. ya. Kalau dulu animok ya. Iya, kalau dulu animo. Sekarang ya los teh namanya los teh. Ah, gila ini masih bagus Pak segini. Nah, ini kayu ini zaman Belanda nih. Oh, ini Ini besi. Ini kayak Jerman itu. ini Jerman. WF Jerman. Krupp punya nih, mereknya Krupp. Yang bisa kita temui ini adalah besi rel kereta api. Kalau itu sebenarnya kalau makan udah direhab sama Gunung Selamet. Itu makamnya Pak ya? Ya. Gimana kalau kita ke sana? Boleh, siap. Nah ini teman-teman, baru saya temuin juragan teh dimakamkan di pelataran kebun tehnya. Biasanya juragan teh kalaupun dia cinta terhadap tanah perkebunannya selalu dimakamkan di hutan dekat kebun teh. Kayak hutan-hutan cagar alam gitu. Ini di dalam kebun teh. Ini di area kebun teh. Kita sampai di makam William Bowman, sang pionir perkebunan Sambawa, Nagasari, dan Brujul. Ini mohon maaf naik ke atas ya karena nggak kelihatan. Oke, kita baca nih. Here Ras telah beristirahat Willem Bowens. Itu 5 Agustus 1879. Kemudian meninggal di tanah Sambawa, perkebunannya sendiri yang sangat dicintai. Keluarganya dimakamkan di Belanda, ada yang di Utrecht, di mana lagi lupa lagi, tapi dia memutuskan ingin beristirahat di sini. Ini adalah bukti dari kecintaannya beliau terhadap perkebunan teh Sambawa. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Katanya dulu ini jelek, tapi sekarang sudah diperbaiki. Nah,
Ini penuh dengan karangan bunga ya. Jadi orang-orang Belanda, bahkan dari Bandung, pengusaha teh dari Bandung, administratur dari Pangalengan, semua pada datang ke sini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Willem Bowens. Nih Pak Wawan, kadang-kadang kan di komentar tuh banyak ya yang bilang bahwa apakah keluarganya suka datang ke sini atau enggak gitu. Kalau bisa datang ke makam opa omanya gitu, leluhurnya. Nah, sempat ada yang datang nggak Pak ke makam beliau ini? 6 bulan ke belakang. 6 bulan. 6 bulan ke baru ya? belakang. Iya baru. Itu ada dari Belanda. Beliau juga berdasarkan mungkin garis keturunannya dia juga ya. Sampai ke kita ke perkebunan, terus menanyakan William Bowen. Ternyata itu cicitnya. Waktu itu cicitnya. Oh, cicitnya. Iya. Itu yang mudah-mudahan tak apa itu mungkin Iya. Apanya cicitnya. Buyutnya kayaknya Kayaknya atau jangkawareng. Jangkawareng Ya. mungkin. Udah ada dua kali. 2 kali. Tapi yang dulu itu zaman udah lama, tahun mana. Kemarin kan baru 6 bulan ke belakang. Setelah habis corona. Tersendat corona, sehabis dia boleh boleh wisata masuk. Nah, kebetulan dia ada beliau di Bandung itunya, singgahnya langsung menuju ke sini. Pakai gaya juga resmi itu Pak. Ya. Itu ada sejarah, ada apanya, bawa bukunya juga, bahwa ini masih keturunan beliau. Iya. Tabur bunga Pak di sini. Tabur bunga. Karena udah 6 bulan tabur bunga. Ya udah. Bahkan apa itu kalau di kita kayak Islam itu pengajian. Sejarah lah ya. Sejarah itu dia di sini kumpul. Kumpul. Berapa orang Pak? Kalau nggak salah 6 orang. 6 orang. 6 orang. Biasa pasang bunga, bahkan kebetulan ada foto beliau, kalau nggak salah foto beliau dari guru sejarah SMK. Kalau SMK Tasik, dia juga menggeluti sejarah. Bahkan dia bikin foto William Bowen terbuat dari enteh. Terbuat dari enteh. Iya, dibikin dari enteh, kayak apa, dilukis terus dibikin dari enteh. Dari enteh yang udah tua, yang udah tua itu. Teman-teman, jadi Mr. Bowen ini menikah dengan Annie dan mempunyai 3 buah hati. Yang pertama adalah Ivo. Nah, ini yang menarik, Ivo itu punya kelainan ya. Jadi mohon maaf, cacat. Jadi harus dibawa ke Belanda gitu, ke Utrecht untuk berobat. Dan sedangkan Meti dan Neti itu sempat di sini. Dan semua keluarganya, istri dan anak-anaknya memang dimakamkan di Belanda. Cuman bapaknya aja, Willem Bowens, saking cintanya dimakamkan di sini. Dan cukup harmonis waktu dulu di Sambawa ini, keluarga mereka sampai senang satu keluarga itu berburu rusa, berburu banteng di sini. Makanya ada yang namanya Burujul. Nah, itu adalah tempat kawasan untuk berburu beliau dan keluarga serta tamu-tamu yang datang ke sini. Dia pasti mengajaknya untuk berburu. Kemudian dan berenang di situ Cilangla Pak ya? Iya. Di situ Cilangla. Oke teman-teman yang mau berkunjung ke sini, ini saya selalu menyarankan untuk buang sampah pada tempatnya. Nggak mungkin pengurus itu ngebersihin ini setiap hari ya. Ini harus ada kesadaran dari teman-teman yang berkunjung ke sini. Karena ini termasuk bisa dibilang adalah cagar budaya yang memang membangun daerah Taraju, terutama perkebunan Sambawa. Sambawa dulunya pabrik teh skala besar, sampai pabrik di Burujul tidak sanggup menampung produksi teh saking banyaknya, sehingga dilakukan pembangunan pabrik baru di daerah ADC.
Pabrik lamanya sudah tidak ada dikarenakan produksi teh semakin hari semakin berkurang, ditambah fungsi bangunan yang tidak terpakai. Jejak Bowens di perkebunan Sambawa merupakan bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Walaupun bagian dari kolonialisme bangsa Belanda yang tentunya memperkaya mereka, tetapi masa lalu tidak bisa dihilangkan. Kita hanya bisa belajar untuk menata hari ini dan menuju masa depan yang cemerlang. Jejak Siborik melaporkan dari perkebunan Sambawa, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Ini Wawan yang nganter-nganter saya luar biasa ya. Salam ke Pak Ade.